Sebuah partikel bermasa M berada di puncak setengah silinder seperti gambar. Mula-mula partikel diam lalu bergerak menuruni permukaan silinder tersebut dan lepas dari silinder pada saat membentuk sudut theta. Jika jari-jari silinder adalah 3 meter dan silinder tetap pada posisinya, maka jarak terjauh posisi jatuhnya partikel dari pusat silinder O adalah titik-titik meter. Sebelum kita menganalisis soal ini dan kita akan mencari pertanyaan yang diminta soal, kita akan gambarkan ulang posisi partikel dan silindernya seperti ini. Kita misalkan pada saat partikel berada di puncak silinder ini adalah posisi A, sedangkan pada saat partikel tepat akan lepas dari silinder adalah posisi B. Kita tulis A di sini dan di sini adalah posisi B. Kemudian partikel mulai bergerak dari kondisi diam atau partikelnya mula-mula diam. Jadi di sini kecepatan VA atau kecepatan awalnya adalah 0 dan setelah sampai di B tentu saja partikel akan memiliki kecepatan dan kita beri nama kecepatannya adalah kecepatan VB. Nah, kita akan mulai dari mencari kecepatan partikel saat dia mulai lepas dari silinder. Asumsikan bahwa permukaan silinder licin, maka kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik di posisi A dan posisi B. Jadi ini kita analisis gerakan dari A ke B. Di posisi A, atau kita tulis terlebih dahulu, energi mekanik di posisi A itu sama dengan energi mekanik di posisi B. Kemudian di posisi A dia hanya memiliki ketinggian yang kalau kita tinjau dari tanah atau dari titik O ini adalah tingginya R. Kecepatannya masih 0, maka energi kinetiknya 0. Sehingga kita punya mg dikalikan ketinggiannya adalah R, ditambah dengan 0 sama dengan di posisi B, partikel memiliki ketinggian setinggi misalkan HB ya. Ini adalah HB yang kalau kita proyeksikan ke kiri, maka dia juga akan memiliki ketinggian HB. Nah, HB ini bisa kita hubungkan dengan R dan theta. Ini adalah ketinggiannya partikel, yaitu HB. Maka bisa kita lihat dengan mudah bahwa nilai HB ini adalah R dikalikan cos theta karena dia sisi samping. Jadi kita bisa tuliskan mg dikalikan HB-nya adalah R cosinus theta ditambah dengan untuk di posisi B partikel memiliki kecepatan VB. Jadi kita bisa tambahkan setengah mVB kuadrat yang tidak lain adalah energi kinetiknya. Semua ruas memiliki M, maka bisa kita bagi semuanya dengan M. M-nya bisa kita bagi dan akan habis. Kita kalikan semua ruas dengan 2 untuk menghindari bentuk pecahan. Sehingga kita memiliki bentuk 2GR sama dengan 2GR cosinus theta. Kemudian ditambah dengan VB kuadrat. Kemudian yang 2GR cos theta dan 2GR kita jadikan satu ruas. Maka kita memiliki 2GR dalam kurung 1 minus cosinus theta sama dengan VB kuadrat. Kita beri nama persamaan 1. Selanjutnya kita akan meninjau gaya-gaya yang bekerja pada saat berada di posisi B. Kita mulai dengan menggambarkan gaya berat dari partikel tersebut, yaitu WB ke arah bawah seperti ini. Kemudian partikel juga memiliki gaya normal yang tegak lurus, ada gaya normal N di sini. Kemudian gaya beratnya kita akan uraikan, yang satu ke arah radial ya menuju ke pusat, yaitu yang satu lagi atau kita gambarkan dulu ke arah tangensial atau tegak lurus dengan jari-jarinya. Kemudian kita lihat perpindahan sudut tetanya ya. Jika theta ada di sebelah sini, maka theta akan pindah ke sebelah sini. Atau dengan kata lain, bagian yang ke arah pusat adalah WB dikalikan cos theta, sedangkan yang ke arah tegak lurus dengan jari-jari adalah WB dikalikan sin theta. Nah, berikutnya kita tinjau untuk gaya sentripetal tepat akan lepas ya. Kita gunakan persamaan gaya sentripetal. Nah, kita akan tuliskan di sini apa gaya sentripetalnya. Gaya sentripetal sama dengan gaya yang arahnya ke pusat, yaitu WB cos theta dikurang dengan gaya yang keluar dari pusat ya, atau yang menuju keluar pusat, yaitu N. WB cos theta dikurang N. Gaya sentripetal nilainya adalah M dikalikan V kuadrat, V-nya tentu saja adalah VB, dibagi dengan R, sama dengan WB adalah M kalikan G, kemudian dikalikan cos theta. Sekarang kita tinjau bagaimana dengan gaya normalnya. Pada saat partikel berada di posisi B, dia mulai lepas atau tepat akan lepas dari lintasan. Artinya gaya normalnya adalah 0 ya. Gaya normal 0 ini berada pada posisi B di sini yang kita sedang tinjau. Jadi N-nya sama dengan 0. Artinya kita memiliki bentuk M-nya sama, maka bisa kita bagi semua dengan M, ruas kanan dan kiri. Kita dapatkan VB kuadrat sama dengan R-nya kita kalikan ke kanan, jadi GR cosinus theta.
persamaan 2. Kita selesaikan persamaan 1 dan persamaan 2 sama-sama bentuknya VB kuadrat. Jadi bisa kita langsung samakan persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Berarti kita dapatkan 2GR dikalikan dengan 1 minus cos theta itu akan sama dengan GR dikalikan cosinus theta. GR-nya sama, kedua ruas bisa kita bagi, maka GR akan habis dan GR akan habis. Berarti kita memiliki bentuk 2 dikali 1 adalah 2 minus 2 cos theta sama dengan cos theta. Bentuk yang mengandung cos theta kita satukan atau kita buat dalam satu ruas. 2 sama dengan cos theta ditambah 2 cos theta, nilainya adalah 3 cos theta. Yang berarti kita memiliki bentuk cos theta-nya sama dengan 2/3, persamaan 3. Nah, nilai cos theta di sini atau nilai theta ini adalah nilai di mana partikel akan lepas dari silinder. Selanjutnya, jika sudah mengetahui nilai cos theta, maka kita bisa mencari nilai VB. Dengan cara memasukkan persamaan 3, kita masukkan ke persamaan 2, yaitu VB kuadrat sama dengan G. Gravitasinya untuk memudahkan perhitungan, kita gunakan nilai gravitasinya sama dengan 10 ya. 10 meter per second kuadrat. Jadi nilai G-nya adalah 10, kemudian R-nya di soal diketahui yaitu 3 meter. Jadi 10 dikalikan 3 dikalikan cos theta. Cos theta-nya adalah 2/3. Maka bisa kita coret 3-nya di sini, berarti VB-nya sama dengan VB kuadratnya sama dengan 20, yang berarti nilai VB-nya sama dengan akar 20 atau 4 kali 5 ya. Jadi 2 akar 5 meter per second. Ini adalah nilai kecepatan B. Selanjutnya kita akan lihat yang terjadi pada partikel setelah dia lepas dari B. Kita gambarkan secara tersendiri seperti ini. Di sini kita bisa lihat bahwa partikel tepat lepas dari B memiliki kecepatan VB. Kemudian VB ini memiliki komponen arah horizontal dan arah vertikal. Dan dia jatuh pada ketinggian HB. Dan dia akan menempuh jarak sejauh X relatif terhadap titik lepasnya dia. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai VB-nya ya. Artinya kalau kita perhatikan gerak dari atau lintasan dari partikel ini nanti akan berupa parabola. Sehingga kita bisa membuat arah horizontal atau analisis ke arah horizontal dan ke arah vertikal. Kita buat terlebih dahulu yang ke arah horizontal. Di mana arah horizontal itu partikel akan menempuh jarak sejauh X sama dengan VBX atau kita buat dulu di sini VBX dikalikan dengan waktu yang diperlukan dikalikan dengan T. Kemudian kita lihat berapakah nilai VBX kalau berhubungan atau kalau kita hubungkan dengan VB. Kita lihat perpindahan sudutnya. Jika VB itu kita uraikan, maka kita akan mendapatkan nilai dari VBX-nya adalah, kita gambar dulu di sini, arah VBX itu arahnya ke arah kanan seperti ini. Kita buat ke kanan, berarti tetanya adalah pindah di sebelah sini ya. Tetanya ada di atas antara VB dengan horizontal. Berarti theta berpindah ke sini, maka VBX adalah VB dikalikan cos theta. Berarti kita bisa tuliskan X sama dengan VB dikalikan dengan cos theta dikali dengan T. Sama dengan X sama dengan VB-nya adalah 2 akar 5. Kemudian cos theta-nya adalah 2/3 dikalikan dengan waktunya belum kita dapatkan atau kita belum tahu nilai dari waktu. Jadi X sama dengan 4/3 akar 5 dikalikan dengan T, persamaan 4. Jadi kita sudah memiliki 4 persamaan. Sekarang kita tinjau yang ke arah vertikal ya. Tadi sudah horizontal, sekarang kita tinjau arah vertikal. Jadi untuk ke arah vertikal, partikel memiliki kecepatan awal yaitu VBY. Kemudian jarak yang dia tempuh adalah HB dan akan memerlukan waktu sejauh atau selama T. Maka bisa kita tuliskan HB sama dengan gerakannya GLBB ke arah vertikal dan dia dipercepat. Jadi VBY dikalikan dengan T plus setengah dikalikan G dikalikan T kuadrat. HB-nya sudah kita hitung sebelumnya yaitu ketinggiannya yaitu sama dengan R cos theta. Untuk nilai HB kita masukkan di sini, HB adalah R cosinus theta. Kemudian sama dengan VBY berarti R sin theta. VB sin theta. Kita tuliskan VB dikalikan sin theta dikali T ditambah dengan setengah, gravitasinya kita gunakan 10 dikalikan T kuadrat. Kita substitusikan angka-angkanya supaya persamaannya jauh lebih sederhana. Jadi nilai R-nya adalah 3, cos theta-nya itu 2/3, sama dengan VB adalah 2 akar 5, kemudian dikalikan sin theta.
Nah, kita belum mengetahui nilai sin theta. Yang sudah kita ketahui adalah nilai dari cos theta. Bagaimana cara mencari sin theta? Maka kita cukup menggunakan perbandingan dalam segitiga. Kita gambarkan segitiga bantuannya di sini. Jadi kita memiliki sudut theta, misalkan kita letakkan sudut tetanya di sini, cosnya adalah 2/3. Cos itu artinya samping dibagi miring. 2/3, berarti sisi yang ada di depan sudutnya di sini adalah akar 5. Dengan menggunakan Pitagoras ya, dengan mudah kita dapatkan nilainya akar 5, yaitu akar 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, 9 dikurang 4, 5. Jadi, untuk nilai dari sin tetanya adalah 2 dibagi akar 5. Akar 5 dibagi 3. Sin itu depan per miring ya. Jadi kita dapatkan akar 5/3 dikalikan dengan T ditambah dengan 5T kuadrat. Selanjutnya kita tinggal susun ulang persamaannya. Yang ruas kiri ini 3-nya kita coret dulu dan kita buat ruas kirinya sama dengan 0. Ruas kanannya kita buat 5T kuadrat ditambah dengan akar 5 kali akar 5 adalah 5. 5 kali 2 itu 10. Berarti 10/3 dikalikan dengan T. Kemudian 2-nya kita pindah ke ruas kanan jadi negatif 2. Untuk menghindari bentuk pecahan, semua ruas kita kalikan dengan 3. Maka kita dapatkan 0 sama dengan 15T kuadrat. Kita kali 3 ditambah dengan dikali 3 jadi 3-nya hilang. 10T dikurang dikali 3 jadinya 6. Nah, persamaan yang terakhir kita dapatkan ini adalah persamaan kuadrat dalam bentuk T. Maka otomatis kita bisa mencari nilai T-nya dengan menggunakan rumus ABC, di mana nilai A-nya adalah 15, kemudian nilai B-nya adalah positif 10, dan nilai C-nya adalah negatif 6. Berarti nilai T sama dengan kita gunakan persamaan ABC, masukkan persamaannya min B, jadi min 10 plus minus akar dari B kuadrat. B kuadratnya adalah 10 dikuadratkan jadinya 100. Kemudian minus 4 dikalikan A-nya adalah 15. Dikalikan C-nya adalah negatif 6 ya. Langsung kita masukkan negatif dikali negatif jadi positif. Dikali 6 dibagi 2A jadi 2 dikali 15 jadi 30 ya. Min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Berikutnya kita perhatikan di atas kita memiliki minus 10 dan ada tanda plus minus. Seandainya kita memilih yang negatif, maka nilai waktunya pasti negatif. Dan nilai waktu negatif itu tidak sesuai dengan artifisis ya, karena nggak ada waktu negatif. Maka kita akan pilih solusinya adalah solusi yang menggunakan tanda positif. Jadi, T sama dengan min 10, kemudian tandanya berubah jadi positif saja, negatifnya tidak kita pakai. Akar dari 100 ditambah dengan 4 dikali 15 adalah 60. 60 dikali 6, jadi 360. Jadi 100 ditambah 360. Jawabannya adalah 460 dibagi dengan 30. Selanjutnya kita tinggal hitung dengan menggunakan kalkulator ya untuk nilai T ini. Yang mana jika kalau kita hitung, kita akan mendapatkan hasilnya. Kita ambil 2 desimal, jadi ketemunya adalah 0,38. Silakan memasukkan angka-angkanya. Setelah mendapatkan nilai T di sini, maka kita masukkan ke persamaan X yang ada di persamaan 4. Jadi kita dapatkan nilai X-nya itu sama dengan 4/3 dikalikan akar 5 dikalikan waktunya adalah 0,38. Berarti X-nya kita hitung juga, kita buat dalam desimal. Kita dapatkan dalam pembulatan 2 desimal 1,13 meter ya. Jadi ini adalah nilai dari jaraknya partikel sejak dia lepas. Nah, pertanyaannya adalah jarak partikel yang terhitung dari titik O. Jadi kalau kita lihat sebagai O sebagai acuannya, berarti kita memiliki bentuk seperti ini. Kita gunakan gambar atas ini sebagai acuan ya. Jadi di sini kita memiliki nilai R, maka bagian ini adalah R sin theta. Kemudian yang sebelah kanan di sini adalah X tadi yang terhitung dari dia jatuh ya. Berarti kalau kita hitung dari titik O, jarak yang terjauhnya atau jarak yang dia tempuh akan sejauh S seperti ini. Nah, dari gambar ini kita bisa dapatkan nilai S itu sama dengan X ditambah R sin theta. Jadi kalau ditanyakan posisinya dari titik O, nilainya adalah X ditambah R sin theta. Kita tuliskan di sini. Jadi S itu sama dengan R dikalikan sin theta ditambah dengan X. Nilai R-nya adalah 3 meter, kemudian nilai sin theta-nya sudah kita peroleh juga tadi yaitu akar 5/3. Akar
5 dibagi 3 ditambah dengan nilai X-nya adalah 1,13 meter. Nah, ini adalah jarak S yang ditempuh oleh partikel jika dihitung dari titik O. Yang kalau kita hitung, kita dapatkan nilai S sama dengan 3-nya bisa kita coret terlebih dahulu mungkin biar lebih mudah. Jadi tinggal akar 5 ditambah dengan 1,13. Kita dapatkan hasilnya adalah 3,36 ya. 3,366 sekian. Atau jika kita ambil 1 desimal, kita akan dapatkan S-nya mendekati 3,4 meter. Nah, ini adalah jawaban untuk soal ini.